Ini kami sedang menyusun peraturan atau rancangan peraturan Menteri Perdagangan yang terkait dengan kewajiban untuk ekspor CPO melalui bursa CPO ya. Sudah dibahas dengan beberapa kementerian lembaga terkait dengan atau rancangan peraturan Menteri Perdagangan yang terkait dengan kewajiban untuk ekspor CPO melalui bursa CPO ya. Sudah dibahas dengan beberapa kementerian lembaga terkait dengan Kementerian Perekonomian, dengan Kementerian Marinvest, dengan Bea Cukai dan sebagainya. Ini sudah kita bahas. Dan saat ini rancangan Permendak tersebut sudah dilakukan telaah hukum oleh Biro Hukum di Kementerian Perdagangan. Itu sudah selesai dan dalam waktu dekat ini akan segera dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, jadi jika nanti rancangan Permendak ini sudah menjadi Permendak, nah tentu kita akan segera laksanakan. Nah, sementara kami menunggu Permendaknya ini terbit, kami juga segera persiapkan katakanlah terkait dengan infrastruktur yang lainnya. Jadi infrastrukturnya tentunya terkait dengan bursa, bagaimana kesiapan bursanya. Nah, terkait dengan bursa, kita saat ini memiliki dua bursa komoditi, dua bursa berjangka komoditi, yaitu Bursa Berjangka Jakarta dan Bursa Komoditi Derivatif Indonesia. Saya yakin kedua bursa ini akan siap untuk menjalankan tugas sebagai bursa CPO nantinya, dan tentu nanti akan kami terus evaluasi mana yang paling siap dari kedua bursa tersebut. Selain itu juga selain tadi kami sampaikan sudah dengan para kementerian lembaga terkait, ini juga kami sudah bicara dengan para pelaku usaha. Dan sebagian besar ya pelaku usaha, bahkan hampir semuanya ini sangat mendukung rencana ini. Jadi kesiapannya tampaknya ini sudah sangat siap, tinggal landasan hukumnya begitu ini terbit kita akan segera jalan. Itu kira-kira Mbak Iva. Oke, baik Pak Didi. Tadi Anda menyebutkan begitu ya bahwa nanti akan melihat kira-kira di antara dua bursa ini siapa yang siap begitu ya untuk tadi bursa berjangka komoditas CPO ini sendiri. Nah, tapi di satu sisi apakah nanti ada kemungkinan begitu bahwa dua bursa ini akan ditunjuk atau salah satu saja begitu Pak Didi? Saya masih tetap membuka semuanya Mbak ya. Jadi ideal ya jika kita mengacu pada beberapa negara itu hanya pada satu bursa, satu komoditi di satu bursa. Tetapi juga ada praktek di beberapa negara yang untuk satu komoditi lebih di satu bursa. Nggak masalah, tetapi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan yang arahan dari Bapak Presiden, kita tujuan utamanya adalah membentuk Price Reference Indonesia, Price Reference CPO Indonesia, sehingga harga patokan ekspor kita mengacu kepada harga yang ada di bursa di Indonesia, bukan bursa di luar negeri. Gitu. Jadi tujuan utamanya itu. Jadi nanti kami tinggal melihat dari kedua bursa ini siapa yang lebih siap, atau jika memang dua-duanya ya kira-kira kami akan menentukan yang paling siap kira-kira siapalah gitu. Oke, baik. Nah, tapi di sisi lain mungkin tadi tujuannya begitu ya untuk membuat price reference Indonesia begitu ya agar tadi sekali lagi harga komoditas CPO ini juga mengacu kepada harga yang ada di Indonesia. Tapi di sisi lain begitu Pak, dari Bapepti sendiri melihat potensi pasar atau nilai ekonomi dari bursa komoditas sawit berjangka ini sendiri akan seperti apa ke depannya Pak dengan adanya tadi sekali lagi komoditas bursa berjangka komoditas CPO di Indonesia? Sangat-sangat besar ya ini nanti nilai ekonomisnya ya. Beberapa waktu kemarin saya dihubungi oleh Asosiasi Petani Sawit, mereka mengeluhkan bahwa harga tandan buah segar itu tidak naik dari beberapa waktu yang lalu karena harga acuan CPO-nya tidak jelas gitu kan. Nah, ini nanti ketika price reference ini sudah jadi, bursa ini sudah jadi, bisa menghasilkan price reference sudah jadi, maka keuntungan kita akan dari hulu sampai hilir. Di hulu tentu nanti ini bisa kita tarik menjadi harga acuan untuk harga TBS petani kepada pabrik kelapa sawit akan bisa seperti itu. Jadi bisa ditarik ke sana. Gitu kan. Sedangkan di sisi hilirnya ya kan ini akan menjadi harga patokan ekspor kita. Harga patokan ekspor yang transparan ini akan berpengaruh kepada bagaimana pungutan pajak dan sebagainya. Ya jadi
tidak lagi nanti pajak itu hanya didasarkan pada transaksi yang B2B saja, tetapi pada harga yang terjadi di pasar, yang real terjadi di pasar. Nah, itulah price reference kita. Jadi saya pikir nilai ekonomisnya ini sangat-sangat besar, baik dari sisi hulu maupun dari sisi hilir ya. Dan saya sampaikan juga bahwa memang nanti yang diwajibkan adalah, yang wajib masuk bursa adalah ekspor CPO ya. HS tertentu saja, HS 15, 111, 100, untuk itu ekspor harus diperdagangkan di dalam bursa. Tetapi bursa sendiri ini nanti akan sangat memungkinkan dia bertransaksi untuk lokal. Jadi nanti akan terbentuk tidak hanya untuk ekspor saja, tetapi juga untuk lokal. Sehingga yang tadinya ini katakanlah pabrik kelapa sawit kecil yang selama ini mungkin harganya ditentukan oleh pedagang besar, maka mereka bisa bermain di bursa untuk mendapatkan harga yang fair, gitu kan, harga yang wajar gitu, harga jual yang wajar CPO-nya gitu kan. Jadi ini nanti nilai ekonomisnya akan sangat-sangat besar sekali. Ini akan membuat harga kita menjadi wajar, menjadi fair, dan akan berdampak kepada, ya kalau saya boleh optimis, kesejahteraan petani maupun kesejahteraan dari para pelaku usaha yang lainnya.